Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan pada channel YouTube Guru Accounting. Pada pertemuan kali ini saya masih akan membahas mengenai soal pedagogi ya untuk persiapan UP PPG dalam jabatan 2022. Pada pembahasan ini saya masih membahas soal pedagogik itu sekitar 10 soal ya. Soal yang pertama, seorang guru akuntansi bermaksud untuk memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar, mendeskripsikan konsep dasar akuntansi. Materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah asumsi dasar akuntansi. Metode pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran tersebut adalah A. Metode ceramah dan diskusi, B. Metode kunjungan lapangan, C. Metode bermain peran, D. Metode demonstrasi, E. Metode penugasan. Nah, kalau kita lihat dari sebuah materi pembelajarannya, yaitu asumsi dasar akuntansi ya. Nah, di sini ya berarti peserta didik itu harus aktif juga ya itu. Jadi di sini yang cocok metode pembelajarannya yaitu metode diskusi ya dan juga ada ceramahnya ya. Nah, yang berarti jawaban yang tepat yaitu yang A, metode ceramah dan diskusi. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru akuntansi sedang melakukan kegiatan pengumpulan data dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Jika guru ingin mendapatkan data tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran, teknik pengumpulan data yang paling tepat adalah A. Dokumentasi, B. Wawancara, C. Portofolio, penugasan, D. Angket atau kuesioner, E. Pengamatan. Ya, nah kalau kita lihat di sini kata kuncinya yang saya kasih warna biru, jika guru ingin mendapatkan data tentang keaktifan siswa dalam pembelajarannya. Kalau ingin mengetahui data tentang keaktifan siswa, berarti seorang guru itu harus terjun langsung, ya, yaitu apa? Mengamati. Ya, kalau misalnya ini kita lihat jawaban yang A, dokumentasi. Ya, dokumentasi berarti kita misalnya melakukan pemotoan ya didokumentasikan pemotretan itu kita bisa tidak mengetahui siswa itu aktif atau tidaknya ya kalau kita lihat di dalam foto ataupun video ya. Terus kalau kegiatan wawancara juga menanyakan secara langsung kepada siswa itu juga susah ya untuk mencari apa data tersebut. Portofolio atau penugasan juga sama ya. eh, Nanti siswa bisa mengisinya dengan tidak secara jujur ya. Itu angket atau kuesioner juga sama ya. Untuk mengisi kuesioner tersebut siswa nanti pengerjaannya juga tidak jujur ya. Jadi kalau ingin mengetahui secara langsung keaktifan siswa itu ya itu dengan melakukan pengamatan ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Selanjutnya soal nomor 3. Dari pengamatan guru akuntansi dalam pembelajarannya di kelas, diketahui sebagian besar siswa cenderung tidak fokus atau konsentrasi di dalam kegiatan pembelajaran. Banyak siswa tidak tertarik untuk memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Guru tersebut ingin melakukan penelitian tindakan kelas untuk memecahkan masalah pembelajarannya. Rumusan masalah berikut yang tidak tepat untuk dikaji dalam penelitian. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan siswa tidak konsentrasi? B. Capaian pembelajaran apa yang harus dirumuskan untuk menarik perhatian siswa? C. Metode pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa? D. Media pembelajaran apa yang digunakan untuk menarik perhatian siswa? E. Sumber pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa?
Ya, kita lihat kata kuncinya ya. Siswa cenderung tidak fokus atau konsentrasi di dalam kegiatan pembelajaran. Di sini banyak siswa tidak tertarik untuk memperhatikan materi. Nah, rumusan berikut yang tidak tepat ya. Rumusan berikut yang tidak tepat ya. Nah, kalau rumusan masalah itu hal yang menarik apa pertanyaannya sebuah pertanyaan ya, tetapi mengenai suatu masalah. Ya, misalnya kita lihat nih, yang A, faktor apa yang menyebabkan siswa tidak konsentrasi? Ya, itu betul ya, suatu rumusan masalah. Ya, faktor-faktor. Terus B, capaian pembelajaran yang harus dirumuskan. Ya. Nah, untuk mencapai suatu pembelajaran apa yang harus dirumuskannya? Itu betul ya, B. Terus C, metode pembelajaran. Ya, menggunakan metode pembelajaran apa supaya siswa itu apa pembelajarannya itu bisa fokus ya, dan juga tertarik dalam memperhatikan materi. Ya, jadi menggunakan metode apa? Ya, C betul. Sumber pembelajaran apa? Ya, nah ini sumbernya juga dari mana ya supaya siswa itu bisa tertarik dalam hal memperhatikan materi. Kalau yang D kita lihat ini, media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa. Ya, ini kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang tepat itu yang D. Ini yang tidak tepat untuk dikaji ya medianya. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang guru akuntansi bermaksud untuk memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar, mengaplikasikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah pengertian perusahaan jasa dan karakteristik perusahaan jasa. Metode pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran tersebut adalah A. Metode penugasan, B. Metode bermain peran, C. Metode ceramah dan diskusi, D. Metode demonstrasi, E. Metode kunjungan lapangan. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya ya. Di sini materinya itu pengertian perusahaan jasa dan karakteristik ya. Ini masih masih sangkut pautnya dengan materi ini yang dasarnya ya. Betul, masih bisa eh, apa cakupan pembelajarannya itu di dalam kelas ya itu. Jadi siswa cukup berdiskusi ya metodenya itu. Nanti guru menyampaikan sebuah materi terlebih dahulu ya itu. Nah, nanti setelah guru menyampaikan materi sedikit materi, baru siswa itu supaya aktif dilakukan diskusi ya, itu untuk mendiskusikan materi tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang guru akuntansi akan menjelaskan materi jurnal umum agar peserta didik lebih mudah memahami cara menyusun jurnal umum. Guru memandang penting untuk memastikan semua peserta didik dapat menyusun jurnal umum. Untuk itu, guru ingin setiap peserta didik maju untuk mengerjakan satu transaksi dibahas bersama. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan pada pembelajaran tersebut adalah ya, A. Video pembelajaran yang berisi cara menyusun jurnal umum, B. Papan tulis untuk menjelaskan materi jurnal umum bagi guru, C. Papan kertas yang berisi jawaban jurnal umum, D. CD atau file pembelajaran Microsoft PowerPoint berisi materi jurnal umum, CD pembelajaran jurnal umum dan papan tulis untuk mengerjakan jurnal umum bagi siswa. Nah, kita lihat kata kuncinya. Guru ingin setiap peserta didik maju ya untuk mengerjakan transaksi yang akan dibahas bersama ya. Jadi kalau ingin apa siswanya itu suruh maju ya,
Berarti guru itu harus menyediakan ya kolom jurnal umumnya ya, itu kolom jurnal umum di papan tulis ya, apa untuk dikerjakan oleh siswa ya, nanti dibahas bersama ya, satu persatu maju ke depan ya. Nah, kalau yang A, video pembelajaran itu tidak tepat ya, karena di sini siswa tidak mengerjakan. Yang kedua, yang B, papan tulis untuk menjelaskan. Nah, ini hanya menjelaskan, siswa tidak mengerjakan ya, itu salah. Terus C, papan kertas. Nah, papan kertas betul ya, itu papan kertas betul itu untuk mengerjakan ya. Nah, itu tapi nanti hanya bisa yang dilihat oleh siswa ya, tidak apa, pembahasannya susah untuk melakukan bersama-sama, berarti kurang tepat yang C. Terus yang D, CD file pembelajaran ya, ini hanya bisa menyampaikan materi aja ya, jadi siswa tidak maju ke depan ya untuk mengerjakan satu transaksi jurnal umum ya. Yang E, CD pembelajaran jurnal umum ya, nanti guru menjelaskan di dalam CD pembelajaran jurnal umum dan juga papan tulis untuk mengerjakan jurnal umum bagi siswa ya, jadi disediakan oleh guru ya di papan tulis kolom ya jurnal umumnya untuk diisi oleh siswa satu persatu maju mengerjakan satu transaksi, nanti dibahas bersama-sama ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang E ya, itu ya. Jadi sesuai dengan kata kunci yang saya kasih warna birunya. Selanjutnya soal nomor 6. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah memahami asumsi dasar akuntansi. Teknik penilaian yang paling relevan untuk mengetahui indikator ketercapaian tersebut menggunakan teknik A. Portofolio, B. Angket terbuka, C. Tes tertulis, D. Tes lisan, E. Pengamatan. Ya, nah ini untuk mencapai IPK ya, indikator ketercapaian ya, tujuan pembelajarannya ya supaya siswa itu dapat memahami asumsi dasar akuntansi. Teknik penilaian yang tepat itu ya, itu guru itu ya melaksanakan menggunakan teks tertulis ya, ini karena masih materinya ya, materi dasar ya, itu bukan untuk dipraktekkan ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, teks tertulis. Selanjutnya soal nomor 7. Rumusan capaian pembelajaran, learning outcomes, ya berikut yang tidak tepat untuk kompetensi dasar memahami pengertian tujuan peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah kemampuan A. Mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, B. Memahami prinsip dasar akuntansi, C. Menyebutkan definisi akuntansi, D. Mendeskripsikan peran akuntansi, E. Mendeskripsikan tujuan akuntansi. Nah, di sini rumusan capaian pembelajaran ya, tidak tepat ya, yang tidak tepatnya ya, materinya yang tidak tepat ya. Kita lihat satu-satu ya. Yang E. Mendeskripsikan tujuan akuntansi ya. Nah, di sini ada tujuan, berarti E betul. Kan di sini yang tidak tepat ya. Terus yang D, mendeskripsikan peran ya. Ini ada perannya dalam soalnya, berarti D betul. C, menyebutkan definisi akuntansi ya. Nah, ini pengertian ya, berarti definisi itu. Terus yang A, mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini pihak-pihak yang membutuhkan, berarti A juga betul. Kita lihat yang E, memahami prinsip dasar ya, tidak sesuai dengan KD-nya ya. Itu berarti yang B itu yang tidak tepat. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui penetapan materi yang tepat. Materi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran konsep dasar akuntansi adalah
A. Pengertian akuntansi, pengertian dan bidang usaha perusahaan jasa, pengertian dan bidang usaha perusahaan dagang, pengertian dan bidang usaha perusahaan manufaktur. B. Pengertian akuntansi, pengguna informasi akuntansi, persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar. C. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca laju, laporan keuangan, jurnal penutup. D. Pengertian akuntansi, pengguna informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, asumsi dasar akuntansi, dan prinsip akuntansi. E. Pengertian akuntansi, pengguna informasi akuntansi, profesi di bidang akuntansi, jurnal khusus, akuntansi perusahaan dagang. Nah, kita lihat kata kuncinya materi yang tepat. Ya, materi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran konsep dasar. Ya, di sini materi yang tepat, konsep dasar. Kalau yang A kita lihat di sini, pengertian akuntansi. Ya, perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Ini tidak sesuai dengan materi. Ya. Terus yang B, pengertian akuntansi pengguna informasi. Ya, ini juga tidak tepat ya untuk materi konsep dasar. Terus yang C, jurnal umum. Ya, nah ini juga tidak tepat ya, ini masih plus akuntansi ya. Terus yang pengertian akuntansi pengguna informasi juga tidak tepat konsep dasar ya. Nah, yang tepat itu yang D, pengertian akuntansi pengguna informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, asumsi dasar ya, dan prinsip akuntansi ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Selanjutnya soal nomor 9. Berikut ini rumusan capaian pembelajaran pada kompetensi dasar menerapkan persamaan akuntansi. Yang tepat adalah A. Menguasai tahap-tahap proses pencatatan transaksi. B. Mampu menyusun persamaan dasar akuntansi. C. Menganalisis bukti transaksi untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap akun. D. Mampu mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Memahami prinsip dan konsep dasar akuntansi. Nah, di sini yang paling tepat ya ada dalam rumusan capaian pembelajaran. Ya, yang pertama kita lihat jawaban yang E, memahami prinsip ya konsep dasar. Nah, ini mengenai konsep dasar bukan persamaan. Nah, ini tidak sesuai. Terus yang D, mampu mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum juga sama, tidak sesuai ya. Ini kan persamaan dasarnya yang ditanyakannya. Terus yang C, menganalisis bukti transaksi ya. Nah, ini juga tidak sesuai ya, kecuali kalau materinya mengenai jurnal umum ya. Terus yang A, memahami tahapan proses pencatatan transaksi juga salah ya. Nah, kata kuncinya persamaan dasar akuntansi, berarti yang B nih, persamaan dasar akuntansi, mampu menyusun persamaan dasar akuntansi. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Selanjutnya soal nomor 10. Saat melakukan pembelajaran materi rekonsiliasi bank, guru akuntansi mengamati siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Rasa ingin tahu siswa itu rendah, tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang dapat menyampaikan pendapat. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sehingga guru ingin menyelesaikan masalah pembelajaran ini melalui kegiatan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah guru menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok yang memungkinkan setiap siswa dapat berperan aktif dalam kelompoknya. B. Guru mewajibkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dengan memberikan reward kepada yang bertanya. C. Guru memberikan latihan soal kepada siswa agar capaian pembelajaran dapat diamati. D. Guru menyusun instrumen penilaian yang dapat mengukur keaktifan siswa. Guru memberikan tes lisan tentang materi terkait agar siswa menguasai materi. Nah, di sini kata kuncinya itu yang
kasih apa yang sama saya ini dikasih warna biru ya, siswa kurang aktif. Ya, kalau siswa kurang aktif, ya terus rasa ingin tahunya itu rendah, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menyampaikan pendapat, ya. Nah, berarti untuk melakukan PPK seorang guru, ya, itu kita rubah ya metode pembelajarannya, ya. Dengan diskusi, ya, siswa itu diskusi nanti mengamati suatu masalah, ya, setelah didiskusikan, disampaikan, dikomunikasikan melalui apa penyampaiannya, ya, penyajian materi yang nanti disampaikan oleh siswa, ya, itu. Nah, nanti saling bertanya di situ siswa itu, ya, itu saling bertanya, nanti muncullah ya keaktifan siswa. Jadi guru apa tidak terpaku ada di guru terus ya nantinya. Nah, tidak terpusat maksudnya ya, tidak terpusat pada guru ya. Hmm, ya, jadi tidak apa terpusatnya pada guru tuh ya. Kita lihat jawabannya. Yang guru memberikan tes lisan ya. Nah, dengan menggunakan tes lisan itu kurang efektif menurut saya ya. Jadi apa ini tidak tepat mengenai siswa kurang aktif ya. Supaya menjadi lebih aktif tidak menggunakan tes lisan. Terus yang D, guru menyusun instrumen ya. Nah, ini dengan menyusun instrumen apa siswa itu tidak bisa menjadi lebih aktif ya. Tuh. Terus yang C, guru memberikan latihan soal ya, agar capaian pembelajaran dapat diamati. Ya, itu juga tidak tepat ya penggunaannya ya. Di dalam memberikan latihan soal, siswa itu nanti jadi lebih aktif tidak ya. Terus yang B, guru mewajibkan siswa mengajukan pertanyaan. Nah, ini kan sesuatu yang memaksa ya. Itu jadi mewajibkan siswa nanti dikasih reward kepada yang bertanya. Itu kurang tepat ya. Nah, ya. Terus yang A, guru menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok yang memungkinkan setiap siswa dapat berperan aktif dalam kelompoknya. Nah, ini yang tadi saya bahas ya pada sebelumnya. Ya, jadi dibuatlah metode pembelajaran diskusi kelompok ya. Nanti dengan diskusi siswa mengamati, terus mendiskusikan dengan kelompoknya, ya, terus nanti disajikan ataupun dipresentasikan di depan kelasnya. Nanti ada yang menanya, ada yang menjawab ya. Jadi saling aktif siswa tersebut ya di dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi jawaban yang tepat itu ya. Ya, terima kasih ya. Cukup sampai di sini dulu ya pembahasan eh, soal pedagogik ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman yang mau melaksanakan UP-PPG dalam jabatan 2022. Semoga bermanfaat ya, dan buat teman-teman yang akan melaksanakan UP semoga lancar ya dan dapat menghasilkan yang maksimal dan memperoleh nilai yang memuaskan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.